Salam sejahtera bagi kita semua. Saya William yang akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami rancang, yaitu e-antrian application. Selain saya, terdapat 4 anggota lainnya, yaitu Dewi, Yunike, Nathanael, dan Nia. Pertama-tama saya mulai dari problem statement. Latar belakang kami merancang e-antrian ini karena kami melihat kondisi antrian di kebanyakan rumah sakit mengalami penumpukan yang sangat-sangat tinggi, sehingga kami merasa e-antrian merupakan solusi dari kondisi tersebut. Diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu rumah sakit dapat meningkat hingga 4 jam lamanya, dan banyak sekali keluhan yang menyatakan bahwa ini perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, kami merasa ini peluang bagi kami bisnis e-antrian untuk bisa dijalankan. Dalam perancangan bisnis e-antrian, kami membatasi hanya untuk rumah sakit yang berwilayah di Jabodetabek dahulu. Penanganan yang dilakukan oleh aplikasi ini hanya berupa aktivitas antrian. Nah, berikutnya adalah corporate strategi. Untuk corporate strategi ini adalah visi dan misi kami. Nah, nilai-nilai yang ingin kami timbulkan yaitu cepat, efisien, peduli, pelayanan, dan inovatif. Kami menamai corporate kami yaitu Wilden Group, dan ini adalah logonya. Untuk struktur organisasinya, kami mengadaptasi dari geographical divisional structure, di mana pembagian divisi berdasarkan daerah. Nah, di sini kami ingin lebih efisien dan lebih cepat dalam memberi pelayanan. Oleh sebab itu kami memakai struktur organisasi ini. Berikutnya adalah product and service. E-antrian diharapkan dapat menjadi aplikasi antrian terpercaya untuk dapat menyediakan informasi yang bermanfaat, sehingga kami merancang e-antrian ini dengan berbagai fitur yang membantu harapan tersebut, yaitu seperti aplikasi dapat terhubung dengan baik ke database dokumen, dan aplikasi juga dapat menyediakan online registration. Di sisi lain, di aplikasi juga dapat menyediakan informasi berkenaan jumlah antrian, waktu praktek dokter, waktu pemanggilan di rumah sakit, serta membantu melakukan rekomendasi rujukan. Nah, ini adalah model konseptual kami, dan ini adalah mockup desain kami. Kami mendesain ini sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan juga mudah untuk digunakan. Nah, berikutnya adalah market analyze dan benefit. Nah, untuk segmentasi pasarnya, kami menargetkan untuk di daerah Jabodetabek terlebih dahulu. Untuk daerah Jabodetabek, ternyata jumlah kunjungan per tahun untuk seluruh rumah sakit itu adalah sekitar 77.237.000 kunjungan per tahunnya. Dan untuk segmentasi demografis, kami tidak membatasi user kami, maupun itu dari tingkat pendidikan manapun, ekonomi, kelamin, usia, agama, dan ras, semuanya dapat digunakan dari kalangan manapun itu. Nah, untuk psikografinya kami melihat dari penggunaan smartphone dari masyarakat di daerah Jabodetabek. Ternyata ada sekitar 82 hingga 86% penduduk yang menggunakan smartphone, sehingga kami mengikuti kondisi statistika ini. Nah, untuk target pasarnya, mula-mula kami menargetkan dari daerah Jabodetabek terlebih dahulu, barulah perlahan-lahan kami luaskan hingga seluruh Indonesia. Nah, untuk meluaskan pasar kami menggunakan beberapa strategi pasar seperti promotion, place, product, price, people, physical evidence, dan proses. Nah, berikutnya adalah financial planning. Untuk financial planning, nah, pertama kita mulai dari benefitnya terlebih dahulu. Benefit di sini yaitu memberikan penurunan antrian pastinya. Lalu kedua, mengurangi kerusuhan di ruang tunggu rumah sakit, yang mana itu adalah problem rumah sakit dari tahun ke tahun. Nah, di sisi lain juga di sini memberikan kefleksibelan bagi pasien untuk datang. Nah, sehingga mereka dapat meningkatkan tingkat produktivitas dari mereka sendiri. Contoh kayak pasien secara tak langsung bisa datang saat kondisi udah mepet-mepet waktu mereka akan dipanggil, sehingga mereka dapat fokus tetap pada kegiatan mereka. Barulah mereka berangkat dari lokasi mereka, seperti dari rumah atau dari kantor, baru ke rumah sakit. Nah, di sisi lain untuk staf rumah sakit akan lebih produktif karena tidak ada kerusuhan di daerah ruang tunggu mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan lebih produktif. Nah, di benefit di sini mungkin seperti kekhawatiran perusahaan terhadap
aplikasi ini sulit diterima. Takutnya sulit diterima karena ini adalah aplikasi yang baru dan inovasi ini belum banyak digunakan. Oleh sebab itu mungkin dikhawatirkan terjadi kesulitan dalam melakukan pengembangan ataupun dalam penggunaan dari customer itu sendiri. Jadi mungkin itu bisnis benefitnya. Nah, untuk cost-nya, di sini cost-nya itu ada gaji pegawai, biaya aset seperti komputer, server, dan biaya kantor untuk mengelola servernya. Lalu di sisi lain ada manufacturing overhead, yaitu biaya yang keluar akibat adanya pelayanan ini. Lalu operating expense itu seperti listrik PC-nya, listrik servernya, maintenance-nya, itu adalah total operating expense-nya. Kemudian setelah menghitung semuanya, total cost-nya adalah sekitar 6 miliar 68 juta. Nah, untuk penetapan harganya kami melakukan pendekatan dari biaya UMR dari Jabodetabek. UMR di Jabodetabek itu adalah sekitar 25.000 dan kami hanya mengambil 5%-nya saja. Nah, 5%-nya itu adalah sekitar 1.250. Nah, 1.250 ini akan ditarik melalui rumah sakit di biaya admin mereka. Semisal biaya admin mereka 3.750, maka akan dipotong 1.250-nya itu untuk kami dan sisanya itu untuk rumah sakit. Nah, untuk proyeksi keuangan ini kami ada 3 skenario. Pertama optimistik, kedua moderat, ketiga pesimistik. Optimistik 25% dari ini jumlah kunjungan sebelumnya. Moderat itu 15%, pesimistik adalah 8%. Itu mereka yang jumlah kunjungan yang mereka menggunakan aplikasi kami. Nah, untuk optimistik, annual benefitnya adalah 20 miliar dan setelah menghitung proyeksi 20 tahun, ternyata didapatkan NPV-nya, yaitu net benefit value dari kondisi present, yaitu adalah 34 miliar. Sedangkan untuk moderat itu biaya annual benefitnya adalah 12 miliar dengan NPV-nya didapatkan adalah 13 miliar 972 juta setelah proyeksi selama 20 tahun itu. Nah, untuk pesimistik itu annual benefitnya sekitar 6,5 miliar dan NPV-nya mengalami minus 343 juta. Jadi ambil NPV-nya selama 20 tahun itu. Nah, ini adalah semua proyeksi keuangan kami dan ini daftar pusaka kami. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Saya tutup. Terima kasih.